Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal cerita permasalahan program linear. Ini merupakan materi yang terakhir pada bab yang kedua. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita masalah program linear, yaitu yang pertama adalah membuat model matematika. Langkah yang kedua, menggambar daerah penyelesaian sesuai dengan kendala. Dalam hal ini nanti sesuai dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Baik, berikutnya kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan permasalahan program linear. Soalnya sebagai berikut. Seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa 600.000 per buah dan sepeda federal 800.000 per buah. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta dengan mengharapkan keuntungan Rp100.000 per buah dari sepeda biasa dan Rp120.000 per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya dan tentukan keuntungan maksimumnya. Untuk langkah yang pertama, membuat model matematika dari permasalahan di atas. Kita misalkan dulu sepeda biasa itu X dan sepeda federalnya itu Y. Nah, kita buat tabel. Kita misalkan sepeda biasa itu X satu buah, sepeda federal itu Y satu buah, persediaan 25. Dengan modal tadi 600.000 harga sepeda biasa, maka kita tulis sepeda biasa di bawah ini modelnya ini 600.000 dan sepeda federal ini 800.000. Kita tulis ini 800.000. Terus dia merencanakan tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta. Berarti kita tulis di sini 16 juta. Nah, terus dengan mengharapkan keuntungan, di sini mengharap keuntungan ini menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektif. 100.000 per buah dari sepeda biasa berarti 100.000 X, karena X sepeda biasa, ditambah 120.000 untuk sepeda federal berarti 120.000 Y. Berarti fungsi tujuannya Z sama dengan 100.000 X plus 120.000 Y. Nah, kita jadikan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama tadi jumlah sepeda, karena persediaannya itu 25, maka bisa kita tulis X plus Y kurang dari atau sama dengan 25. Terus berikutnya 600.000 itu sepeda biasa berarti 600.000 X ditambah 800.000 Y. Nah, ini 600.000 X ditambah 800.000 Y kurang dari atau sama dengan 16 juta. Kenapa? Karena di sini kenapa kok kurang dari atau sama dengan 16 juta? Karena ada kata-kata di sini tidak membelanjakan uangnya lebih dari, berarti itu artinya kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti 600.000 X plus 800.000 Y kurang dari atau sama dengan 16 juta. Bisa kita sederhanakan, dibagi 200.000 menjadi 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 80. Terus di sini ada tambahan, yaitu karena X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif, maka harus ada tambahnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematikanya adalah sebagai berikut.
Nah, permisalan yaitu sepeda biasa X, sepeda federal Y. Jadi model matematika ini adalah merupakan bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama tadi adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 25. Yang kedua 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 80. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan Z sama dengan 100.000 X dan 120.000 Y. Nah, berikutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menggambar daerah penyelesaian sesuai dengan kendala atau menggambar daerah penyelesaian dari SPTLDV. Ini sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, dia ada 4 ya. Di sini kita gambar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan pada video-video yang lalu, yaitu pertidaksamaan yang pertama kita cari dulu garisnya, kita gambar garis karena ini X plus Y ya sama dengan 25, kita gambar garisnya 0,25 dan 25,0. 0,25 di sini dan 25,0 kita gambar garisnya di sini, ini garisnya. Nah, terus berikutnya 3X plus 4Y sama dengan 80, kita gambar garisnya. Jika X nya 0 maka Y nya adalah 80 dibagi 4, 20. Jika Y nya 0 maka X nya 80 dibagi 3 yaitu 26,7. Kita gambar 0,20 dan 26,7,0. Nah, terus di sini ada perpotongan, ada titik yang merupakan perpotongan garis ya dari daerah penyelesaian, dari daerah arsiran ini ya. Setelah kita arsir, ini merupakan daerah penyelesaian, ada titik yang merupakan perpotongan dua garis. Caranya mencari adalah kita eliminasi kedua garis ya. Yang pertama X plus Y sama dengan 25, kita eliminasi dengan garis 3X plus 4Y sama dengan 80. Yang atas kita kalikan 3 karena kita mau menghilangkan yang variabel X. Jadi yang atas menjadi 3X plus 3Y sama dengan 75, yang bawah tetap 3X plus 4Y sama dengan 80. Untuk menghilangkan yang variabel X maka operasinya adalah pengurangan. 3Y min 4Y min Y, 75 min 80 min 5, jadi Y sama dengan 5. Berikutnya kita cari X, kita masukkan ke persamaan garis yang pertama. X plus Y sama dengan 25, X plus 5, Y nya kita ganti 5, X plus 5 sama dengan 25, X sama dengan 25 dikurangi 5 yaitu 20. Jadi titik potong antara dua garis ini adalah 20,5. Kita tulis di sini. Maka perpotongan antara dua garis ini adalah 20,5 sehingga menghasilkan titik pojok yang kita masukkan nanti ke fungsi objektif ada 3. Yang pertama adalah 0,20, 20,5 dan 25,0. Ingat, titik pojok yang kita masukkan adalah titik yang merupakan penyusun daerah penyelesaian saja atau daerah arsiran saja, yang di luar daerah arsiran ya tidak termasuk titik pojok. Nah, langkah yang ketiga, melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tujuan. Kita masukkan titik pojoknya ke fungsi tujuan. Jadi nanti nilai yang paling besar itulah merupakan keuntungan maksimum. Yang pertama 0,20 berarti 100.000 kali 0 ditambah 120.000 kali 20 hasilnya 2.400.000. Titik yang kedua 20,5 kita masukkan ke fungsi tujuan, berarti 100.000 kali 20 ditambah 120.000 kali 5 hasilnya 2.600.000. Titik yang ketiga 25,0 kita masukkan 100.000 kali 25 ditambah 120.000 kali 0 hasilnya 2.500.000. Dari ketiga titik yang kita masukkan ke fungsi tujuan,
sudah terlihat yang paling besar adalah Rp2.600.000. Jadi keuntungan maksimum adalah Rp2.600.000. Berikutnya ada soal. Silakan soal ini dikerjakan di buku tugas. Ada satu soal saja. Nah, soalnya berikut. Seorang pengembang akan membangun rumah tipe A dan tipe B. Paling banyak 125 unit. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Keuntungan rumah tipe A adalah Rp6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.